Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Halid. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan bab 3 dari naskah akademik pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai jalur kendaraan tertentu. Yang pertama, evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Penyusunan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu prinsip yang dikenal yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau yang berada di bawahnya. Dengan mendasarkan pada prinsip tersebut, maka materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip dasar ini menjadi landasan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu, oleh karenanya perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di atas peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dapat diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan pengaturan penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap jalur kendaraan seperti skuter listrik, sepeda agar aman melintas dan tidak menghambat jalan, maka perlu melakukan penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu, yaitu ketentuan Pasal 28 d ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. B. Pasal 28H ayat 2, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. C. Pasal 28I ayat 1, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat 2, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat 3, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan jalur khusus kendaraan tertentu, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Penyelenggaraan Jalur Khusus Kendaraan Tertentu mengatur kewajiban dan tanggung jawab dalam penanggulangan kecelakaan dan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini. Pasal 11 berbunyi, 1. Penyelenggara jalan khusus yang mengizinkan penggunanya oleh umum dapat meminta pembinaan teknis dari dinas yang bertanggung jawab tentang jalan. 2. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penjelasan tentang persyaratan teknis jalan dan pedoman teknis pembangunan jalan untuk jalan umum yang meliputi teknik geometrik jalan, teknis pekerjaan jalan, teknis bangunan, perlengkapan jalan. Pasal 13 berbunyi, 1. Pemerintah kota menyelenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas pengguna ruang lalu lintas jalur khusus dan mengendalikan pergerakan lalu lintas. B. Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi, yaitu mengendalikan lalu lintas pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu. B. Mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi. C. Membuat pola pembangunan jalan bagi pengguna jalan dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi, ruang, waktu, dan rute perjalanan antara kendaraan khusus dan kendaraan umum. Pada pasal 14 berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun kurungan penjara atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Barang siapa karena kealpaan mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan
jalur khusus kendaraan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan denda setinggi-tingginya Rp500.000. C. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah Pasal pelanggaran. 15 berbunyi 1. Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp100 juta. 2. Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp10 juta. Ketiga, apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh suatu badan hukum, diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha. Keempat, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah pelanggaran. B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum, dan atau masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sudah dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Pasal 9 dinyatakan bahwa urusan pemerintah dibagi dalam 3 bentuk, yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah absolut merupakan urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama. Sedangkan urusan konkuren merupakan urusan pemerintah yang menjadi dasar adanya otonom daerah. Karena urusan konkuren ini akan dibagi urusan pemerintah menjadi urusan pemerintah provinsi dan urusan pemerintah kabupaten atau kota, di mana rincian pembagian ini tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam urusan konkuren yang dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, di mana urusan pemerintah wajib ini dibagi lagi menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan urusan wajib berdasarkan pasal yang bersifat urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian, ada kewajiban bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota untuk melakukan berbagai tindak pemerintah dan kebijakan untuk melakukan penyelenggaraan urusan perhubungan yang berkaitan dengan penataan ruang, analisis dampak lalu lintas pada hakikatnya adalah bagian penyelenggaraan jalan bagi kepentingan umum. Maka untuk menciptakan rasa aman ketertiban diperlukan adanya analisis terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, perumahan, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan dampak dalam lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Maka pemerintah daerah, kabupaten atau kota memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian terhadap analisis dampak lalu lintas dari rencana pembangunan yang akan memberikan dampak terhadap jalanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyatakan bahwa 1. Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. 2. Wewenang pemerintah kota dan penyelenggara jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. 3. Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 pada ayat 1 dan ayat 2 meliputi peraturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Dalam penyelenggaraan kewenangan tersebut, maka pemerintah kabupaten atau kota berwenang untuk membentuk produk hukum daerah sebagai peraturan terhadap kebijakan penyelenggaraan jalan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan
yang secara teknis misalnya tentang analisis dampak lalu lintas sebagai diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen, rekayasa, dan analisis dampak lalu lintas dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas. Penetapan rencana kebijakan peraturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sesuai ruang lingkup analisis dampak lalu lintas merupakan bagian dari perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, di mana analisis dampak lalu lintas wajib dilakukan dalam setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas, dinyatakan bahwa inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu kegiatan dalam perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa jalan mencantumkan bahwa tujuan inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas adalah untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. 5. Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. 6. Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas. 7. Penetapan tingkat pelayanan. F. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas, dinyatakan bahwa kegiatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi 1. Identifikasi masalah lalu lintas. 2. Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas. 3. Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang.